Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tidak perlu perkenalan ya seperti adik-adik kalian karena sudah kenal dan yang pasti sudah sayang ya. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kan sudah kenal, jadi kita langsung saja. Tapi sebelumnya, sebelum memulai, selamat datang di kelas daring 2020-2021 di pelajaran bahasa Indonesia. Terus bagaimana new normal kalian? Apakah berjalan dengan lancar atau bahkan biasa aja, Bu? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Baik, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya. Karena Bu Desi ini kayak excited sekali gitu loh kalau sama kalian. Baik, ada untuk pertama ini ada teks laporan percobaan. Nah, apa sih teks laporan percobaan? Kalian pasti sudah tahu ya. Untuk pelajarannya Budita. Nah, ini saya kan kolaborasi sebenarnya sama Budita ini karena cocok sekali gitu loh. Tapi nanti deh saya pikirkan ya, karena kalian tahu sendiri kan kalau pelajaran saya yang pastinya tidak afdal kalau tidak ada tugas. Ada materi dan ada tugas, itu selalu ya. Oke. Ini pertama kali loh kita daring seperti ini ya, dan pasti kangen sama saya. Oke, teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan atau teks laporan? Merupakan bahan tertulis yang berisi laporan tentang sesuatu. Laporan adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut ke orang banyak. Nah nih ya, tentunya kalian kalau setelah laporan, kalian melakukan percobaan di IPA misal, kalian habis praktek apa nih? Pernah disuruh Budita membuat laporannya enggak? Pasti dong ya. Kalau enggak, minta sama Budita sebenarnya, Bu, mana nih laporannya nih? Saya pengen banget nih bikin laporan. Harusnya seperti itu, harusnya ya. Dan emang harus seperti itu sih, karena wajib banget. Misal hari ini kalian ada laporan melihat pelangi dari Baskom misal, kalian juga wajib. Terus besoknya kalian buat pelangi lagi. Bentar deh, kayaknya pelangi kemarin udah. Loh, itu kan pakai Baskom, kita belum pakai media lain misal. Nah, apa nih Baskom? Apa aja? Terus hasilnya seperti apa? Kalau pakai media lain, hasilnya apa? Seperti itu, ya. Jadi laporan ini wajib banget. Bagaimana Bu contohnya? Nanti Bu Desi kasih lihat ya. Selanjutnya ada, secara keseluruhan teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari percobaan kepada para pembacanya. Nah, lalu, bentuk teks laporan sendiri merupakan hasil dari sebuah percobaan. Seperti teks laporan adanya kandungan suatu zat dalam makanan, manfaat dan bahaya suatu bahan dalam makanan, dan hasil percobaan lainnya. Kalian, Bu Desi ingat sekali, kelas berapa ya? Kelas 8 atau kelas 7 kemarin, kalian disuruh mengamati makanan ya. Kalian sampai jajan di Bu Muji. Kalian beli suatu produk makanan lalu kalian teliti. Pernah nggak? Nah, Bu kalau melakukan itu apalagi? Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti saya diskusikan sama Budita enaknya seperti apa, karena kita kan di sini lagi daring juga. Yang sederhana, percobaan sederhana nanti aja deh ya. Dan tentunya karena kita tidak bisa kerja kelompok, atau bisa sih kelompok, tapi pasti daring, tapi tidak apa-apa ya kelompok, atau enggak nanti individu, terserah saya. Oke, jadi itu tadi teks laporan adalah
sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari percobaan kepada para pembaca. Ini nak, apa sih gunanya laporan ini selain untuk kalian, untuk pembaca sendiri? Kalau misal ketika laporan itu sudah kalian upload di blog kalian, di akun blog kan ada toh. Nah, jadi orang itu bakal akan mengikuti bagaimana sih laporan ini. Kalian mengamati ciki A. Nah, oh contohnya seperti ini ya. Oh ini ya. Gitu. Jadi bukan buat kamu saja, tapi buat yang lain juga. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak boleh dicatat ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, laporan yang ditulis bersifat fakta apa adanya dari hasil percobaan. Nah, ini bukan fiksi ya, tapi nyata, bukan dibuat-buat laporannya. Dan memang kalian sudah melakukan percobaan tersebut. Oke? Selanjutnya bersifat objektif. Hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna, kegiatan dari awal hingga akhir percobaan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya di grup WhatsApp atau di Google Classroom, kalian komen. Lalu ada laporan disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya yang berbobot, maupun susunan teksnya yang logis. Ini boleh juga ditambahkan gambar. Jadi ketika kalian melakukan percobaan, lalu kalian step by stepnya itu wajib juga difoto dan kalian masukkan ke keterangan tersebut. Oke. Selanjutnya menyajikan simpulan dari hasil percobaan. Ini maaf ya kurang A, jadi DRI, jadi kayak seperti nulis di chat, tapi tidak apa-apa. Kalian nanti tulis di buku kalian dari gitu ya. Lalu selanjutnya teks laporan juga perlu menggunakan 5W1H. Yang pertama, what atau apa, merupakan kata untuk menanyakan hal-hal terkait dengan kata tanya apa yang meliputi permasalahan yang diulas, jenis dan sifatnya di dalam teks. Lalu who, siapa, merupakan kata untuk menanyakan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sebagaimana tertuang dalam teks laporan tersebut. Ada when, kapan, digunakan untuk menjelaskan kapan peristiwa dalam itu terjadi, dalam percobaan itu terjadi. Kalian masih ingat nggak identitas buku? Nah, di situ nanti kalau kalian membuat teks percobaan, itu juga wajib disertakan identitas buku. Tapi itu identitas laporan kalian. Apa sih yang kalian mau laporkan? Kalian habis melakukan percobaan apa? Terus siapa-siapa saja yang terlibat, misal ada Randa, Satrio, kelompoknya, terus Nauria, itu ditulis semua. Kapan? Misal kapan? 20 Juli 2020. Pukul berapa? Sampai pukul berapa? Lalu ada di mana? Di laboratorium IPA, misal seperti itu. Merupakan kata untuk menjelaskan tempat pelaksanaan kegiatan dan hal-hal lain terkait dengan kegiatan. Jadi wajib disertakan itu ya. Lalu why, mengapa, merupakan kata tanya untuk menjelaskan alasan kegiatan tersebut dilakukan. Lalu how, bagaimana yang menjadi pijakan bagaimana kegiatan di dalam laporan tersebut dilakukan. Bagaimana hasilnya, kesimpulannya bagaimana. Nah, sebelum saya kasih tugas, saya kasih contoh nih ya, teks laporan percobaan. Nah nih, ada laporan percobaan larutan asam basa dan netral dalam kegiatan sehari-hari. Ini bekasnya kakak kelas kalian ya. Nah, objeknya ada kertas lakmus, pelaku percobaan kelompok 1. Tempatnya laboratorium SMP Dapena 1 Surabaya. Waktu percobaannya 2 Agustus 2019.
Tujuannya untuk membedakan larut asam basa dan netral dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini bisa kalian lihat ya. Ini step by stepnya ini di foto. Nah, kelompoknya ada Brian, Dava, Angel, dan Habibah. Bu, kalau kelompoknya ditulis di sini nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian tulis saja kelompok 1 dalam kurung siapa aja, seperti itu. Nah, itu saja yang Bu Desi sampaikan. Jadi nanti akan Bu Desi ini ya, Bu Desi cantumkan juga kok PDF contohnya itu, contoh dari teks percobaan. Oke, selanjutnya ada tugas. Tugas pertama ini individu ya. Carilah contoh teks laporan percobaan dari internet, lalu baca dan amati. Kemudian cari 5W dan 1H dari laporan yang telah kalian cari dari internet, lalu catat di buku tulis bahasa Indonesia kalian yang sudah disampul coklat. Itu wajib ya, tahu kan? Ini aturannya di Bu Desi harus disampul coklat. Lalu rangkailah menjadi sebuah paragraf minimal 2 seperti biasanya ya nak. Lalu fotokan hasilnya dan upload di Google Classroom. Maksudnya di sini adalah nanti ada Google Form. Setelah kalian mengerjakan itu, kalian foto, lalu klik Google Form yang ada di Google Classroom, lalu ada tulisan upload. Nanti jangan lupa di situ disediakan nama, kelas, dan nomor absen. Lalu kalian di bawahnya lagi ada upload, lalu kalian unggah foto tersebut, foto tugas kalian di Google Form tersebut. Saya tunggu sampai pukul 3 sore ya. Dan selamat mengerjakan. Lalu sudah sampai itu saja apa yang udah disampaikan. Bu Desi harap ini pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu minggu depan, dan kalian jangan lupa jaga kesehatan, selalu jaga jarak, bawa hand sanitizer, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan apapun. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.